Assalamualaikum, hai Sobat Rupiah, Sampurasun. Kau pasti pernah kepikiran kalau semua sumber daya Indonesia, uang, sumber daya alam, sumber daya manusia dikelola seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Wow, bagaimana ya pengelolaannya? Ayo gabung di podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita akan ngabincang dan juga berbagi pemikiran tentang ekonomi yang dekat banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari, dengan gaya anak muda yang ringan dan gampang dipahami. Judul podcast kita kali ini kita bagi jadi 2 section. Yang pertama, pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti. Dan yang kedua, agar rupiah menjadi berkah. Penasaran kan? Kamu bisa ikuti keseruannya di live stream podcast Ngabibita Series 5 hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 16.00. Premiere on akun Instagram @bank_Indonesia_Tasikmalaya dan akun YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita juga menyediakan souvenir digital menarik buat kamu yang beruntung. Untuk mendapatkannya, kamu tinggal ikuti challenge yang bisa kamu ketahui dan jawab di akhir podcast ini. Ngabibita kan? Tungguin ya. Wassalamualaikum. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngabibita, kembali lagi di podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Ngebahas tentang ekonomi? Pasti, tetap ya. Tapi fenomenanya yang paling deket banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan gaya yang ringan, supaya kamu dan juga kita semua gampang nih memahaminya dengan kehidupan sosial kita yang secara nyata. Podcast kelima ini kita ambil tema besarnya adalah kalau sumber daya manusia dan juga sumber daya alam dan juga uang di Indonesia itu kita kelola. Emangnya berat banget ya kita ngobrol hari ini. Oke, kalau misalkan kita kelola sendiri buat kesejahteraan masyarakatnya kita, itu keren banget pasti ya. Pernah pasti kan kepikiran sama kamu mungkin pas waktu kongko-kongko ngobrol, ngopi bareng, kecetus tuh obrolan kayak gitu. Nah, untuk seri kita kelima ini, kita bagi jadi 2 sesi. Yang sesi pertama pasti pernah banget kamu rasain. Pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti. Kamu pasti pernah jadi pemuja rahasia ya. Pas waktu SMA, kuliah, dan sekarang kamu jadi pemuja rahasia lagi. Gara-garanya adalah kamu pengen belanja banget nih. Apalagi sekarang belanja online gampang banget, menggoda banget untuk beberapa produk yang kualitas bagus gitu ya, paling top lah ya. Dan juga memang jadi hobi kamu, pengen banget beli, tapi nggak bisa kayak gitu ya, nahan diri. Atau mungkin yang kamu pengen banget makan bareng sama temen, nonton bareng sama temen di tempat yang paling hits, ternama lagi. Cuma karena masa pandemi balik-balik lagi, kamu jadi pemuja rahasia di masa pandemi. Ya jarang kongko keluar gitu ya, jarang belanja. Terutama untuk produk-produk yang punya royalti dari luar negeri. Sebenarnya itu punya dampak positif loh. Cukup baik ternyata untuk perekonomian kita. Yang jadi problem nih, itu gimana kalau misalkan kita balik lagi. Masa pandemi telah berakhir, kamu bisa menjadi orang yang kembali ke hobi yang lalu, kembali ke rutinitas yang lalu, dan akhirnya hobi kita jadi membebani ekonomi kita juga. Sebenarnya ini bisa menjadi potensi kita sebagai pemuja rahasia, termasuk aku juga ternyata ya pemuja rahasia di masa pandemi. Jarang belanja ya. Ya, bisa dioptimalkan keinginan hobinya dengan potensi-potensi lokal yang memang nggak kalah produknya dari luar negeri. Oke, kita bincang dulu pertama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, dengan Bapak Darjana. Punten Pak, bagaimana tentang perekonomian kita terakhir-terakhir ini? Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ekonomi di triwulan 2 rilis BPS secara nasional dan Jawa Barat tumbuh sangat tinggi kalau melihat dari kondisi pandemi ini di antara angka 7 dan 6%. Nah, di Priangan Timur yang mewakili 5 kabupaten kota, kami memperkirakan arahnya sama, cukup tinggi namun di bawah angka nasional dan Jawa Barat dengan sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Priangan Timur terbesar. Secara share 25% kue ekonomi Priangan Timur berasal dari pertanian, dan dari sisi pengeluaran 76% berasal dari konsumsi rumah tangga. Nah, jadi 2 faktor ini, pertanian dan konsumsi, menjadi kontributor terhadap atau pendorong ekonomi. Namun kita lihat pertumbuhannya terus mengalami perlambatan, sehingga ini merupakan tantangan bagi kita semua khususnya di Priangan Timur, di mana pertanian perlu ada dorongan
baik itu petani milenial maupun investasi, sehingga pertumbuhan sektor pertanian bisa kembali tumbuh akseleratif. Nah, kita masuk ke data current account atau transaksi berjalan. Kita sama-sama ketahui di grafik ini sampai dengan triwulan 1 tercatat transaksi berjalan kita negatif. Di situ terlihat minus 1 miliar US dollar untuk triwulan 1. Itu tandanya bahwa pengeluaran secara nasional untuk impor, baik itu barang jasa dan primary income dan secondary income-nya, lebih banyak keluar daripada kita menerima, sehingga tercatat defisit atau current account defisit. Kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau dari sisi neraca barang itu biasanya positif, artinya ekspor barang kita lebih tinggi daripada impornya. Tapi kalau dari sisi jasa itu biasanya tercatat defisit. Dan kalau hanya melihat neraca barang dan jasa, sebetulnya transaksi berjalan kita masih positif. Tetapi untuk pendapatan primer yang merupakan balas jasa dari investasi berupa dividen yang direpatriasi ke luar negeri, maka current account kita langsung jatuh menjadi defisit dan tidak tertolong oleh pendapatan sekunder yang berasal dari remitansi tenaga kerja Indonesia. Jadi secara umum transaksi berjalan kita mengalami defisit dan itu persisten dari sudah sejak lama, terutama setelah pasca krisis. Dan ini merupakan isu utama kita hari ini juga, bagaimana bisa keluar dari atau minimal mengurangi ketergantungan dari barang impor tadi agar tekanan pada defisit current account itu menjadi berkurang. Kemudian untuk Jawa Barat, alhamdulillah sebetulnya bahwa impor itu mayoritas 75% atau 3/4 impor itu bahan baku. Mungkin jalan keluarnya adalah bagaimana substitusi impor agar bahan baku bisa tergantikan oleh barang domestik. Ini persoalan lama sebetulnya, tergantung pada teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Ya, atur nuhun Padarjana. Ternyata kita neraca belanjanya masih negatif nih ya. Karena balas jasa ke luar negeri dari produk yang kita konsumsi nih teman-teman. Terus juga Sobat Rupiah, ternyata kalau misalkan kita bisa mengalihkan konsumsi bahan bakunya kita ataupun mengalihkan beberapa produk yang memang produksinya menggunakan bahan mentah dari luar negeri dengan bahan dari lokal kita sendiri, mungkin itu bisa membantu kali ya. Oke, kalau ngomongin tentang mengolah produk lokal untuk bahan baku, kayaknya gak gampang ya. Kita perlu investasi nih kayaknya. Mungkin kita bisa tanya sama Bu Noneng Komarenengsi dari DPMPST Provinsi Jawa Barat. Bu, punten, informasi terkait investasi di Jabar atau mungkin yang potensial di Priangan Timur, mah nggak Bu Noneng? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat kondisi umum Jawa Barat sampai tahun terakhir, realisasi investasi tertinggi PMDN-nya alhamdulillah juga di triwulan 4 2020 udah di posisi pertama, termasuk semester 1 di 2021. Di masa pandemi ini karena Jawa Barat juga sangat besar PMA-nya, kemudian impor juga sangat besar, sehingga akan terdampak lebih cepat, lebih duluan, dan bisa kita lihat di triwulan sebelumnya di masa pandemi ini Jawa Barat lebih turun, lebih tajam pertumbuhannya. Tapi alhamdulillah di triwulan 2 2021 kita sudah positif 6% dan kontribusi dari investasi lebih dari 2% terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Dan kalau kita melihat penyerapan dari tenaga kerja, kemudian jumlah proyek, juga realisasi investasi, ada peningkatan secara Y on Y dari 2020 ke 2021. Dan ini memperlihatkan optimisme yang meningkat dari para pelaku usaha terhadap keberlangsungan usahanya gitu, sehingga mereka sudah mulai membelanjakan terutama untuk capital expenditure-nya ya, yang kita catat di LKPM, yang kemudian secara akumulasi kita sebut sebagai realisasi investasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan mulai melihat bagaimana Priangan Timur ya. Kalau kita melihat realisasi PMA PMDN sangat kecil ya, Garut 0,060%, kemudian yang lainnya hampir tidak ada. Ini adalah laporan dari seluruh
investasi yang dikeluarkan oleh para perusahaan. Tetapi perusahaan yang di atas 500 juta itu ya, saya kira sih ada cukup banyak juga ya, mungkin laporannya yang tidak dilakukan, padahal laporan ini merupakan kewajiban dari para penanam modal ini. Nah, khusus mengenai Priangan Timur, kita lihat punya potensi yang cukup besar, yaitu beberapa yang menjadi isunya adalah ketimpangan wilayah, kemudian konektivitas ya di antara wilayah, terutama selatan, tengah, selatan, utara seperti itu, kemudian juga komoditas dari daerah masing-masing. Kalau nah, yang sudah ada, mungkin kita mendeteksi dari beberapa potensi yang ada, itu ini termasuk di Priangan Timur nih, yang fokusnya mungkin lebih ke agrobisnis ya, agrobisnis, kemudian juga water treatment di sana, kemudian juga selain itu ada potensi untuk renewable energy. Ini sudah ada beberapa investor yang sangat berminat gitu. Kemudian selain itu tentu saja sektor pariwisata mudah-mudahan bisa kita kembangkan sama-sama ya, dan juga bisa dipromo mungkin lebih gencar lagi. Ya, hatur nuhun Bu Neneng. Ini inspiratif sekali Sobat Rupiah. Jadi kebayang kalau misalkan di kita potensialnya pariwisata dan juga agrobisnis, bahan bakunya dari kita sendiri. Luar biasa. Mungkin bisa kali ya kita jalan-jalan, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup di daerah kita sendiri. Tapi kualitasnya sama kayak di luar negeri. Tapi buat mencapai tujuan yang tadi tuh, bisa jadi tempat untuk produksi dan juga bisa untuk berwisata. Kayaknya kita perlu input nih. Mungkin ada masukan dari Bapak Topik Saleh, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Mangga Pak. Jadi problem utama memang kapasitas ekonomi Priangan Timur masih kecil ya. Jadi jumlah penduduk yang memang tidak terlalu banyak ya. Kondisi sekarang memang karena daya tarik ekonomi dan seterusnya, atau menjadi wilayah yang hanya dilintasi untuk menuju ke selatan, untuk tembus ke luar Jawa Barat melalui jalur selatan, memang masih belum cukup banyak penduduknya. Dalam pengertian sentra-sentra daya tarik ekonomi masih perlu terus dibangkitkan. Nah, kalau dari kualitas SDM ini diambil dari rata-rata jumlah tahun sekolah yang ditamatkan, itu rata-rata masih relatif di bawah rata-rata Jawa Barat ya, jadi masih relatif kurang. Kemudian kelembagaan dan kinerja keuangan ya, akses keuangan masih perlu terus dibangkitkan ya, masih belum optimal. Dan yang terpenting, infrastruktur masih perlu terus kita perjuangkan untuk bisa dibangun lebih banyak di wilayah selatan Priatim ini ya. Nah, sisi positifnya ada juga sebenarnya, karena wilayah Priatim itu pengangguran relatif rendah ya. Ketimpangan juga lebih baik dibandingkan kota-kota yang ada pusat industrinya, biasa ketimpangannya buruk. Nah, pengembangan pertanian bisa terus didorong ya. Nah, jadi berkaca pada problem yang ada di sini dan sisi positif yang masih bisa dimanfaatkan, saya kira rekomendasi ke depan untuk Priangan Timur ya, agar daya saing industri lokalnya bisa terus maju, sehingga ke depan bisa menghasilkan produk-produk yang bisa menjadi substitusi impor. Maka kami menyarankan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah program pengembangan ekonomi yang bersifat luas, jadi klaster yang bisa direplikasi ini perlu terus dibangkitkan. Jadi jangan hanya satu klaster berhasil kemudian selesai, tapi replikasi di tempat-tempat lain di wilayah Priat bisa semakin banyak. Nah, kedua, ini program kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat ini perlu ya, karena ini akan menjadikan variasi sumber-sumber ekonomi yang ada di Priangan Timur, tidak hanya pertanian maupun industri kecil yang biasa-biasa sekarang sudah ada seperti makanan dan minuman, tapi bisa berkembang ke wilayah yang lain dengan adanya program kewirausahaan bagi penduduk di Priatim. Nah, juga ada program yang ini jadi tugasnya BI, sebenarnya BI dan OJK. Program peningkatan akses keuangan masih jadi PR untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi di Priatim ya. Kemudian program pendidikan formal, karena rata-rata lama pendidikan penduduk di Priatim umumnya masih belum
cukup tinggi, ini masih perlu terus didorong ya. Nah, yang penting lagi di rekomendasi kelima, pendidikan vokasi tertentu ini untuk memasok tenaga kerja untuk industri ini penting. Saya kira mungkin bisa dibangun di wilayah Priangan Timur sehingga otomatis akan menjadi daya tarik sendiri, orang akan datang dan ekonomi akan sedikit lebih ramai. Nah, pengembangan pertanian untuk memasok bahan baku untuk industri ya, ini perlu terus didorong dan juga saya kira Priangan Timur bisa juga memasang jargon menjadi wilayah untuk menopang ketahanan pangan. Ini perlu terus dijual ya, sehingga pertaniannya bisa semakin maju ya. Dan yang terakhir tentunya pengembangan pariwisata tidak boleh dilupakan, akan menjadi bagian yang selaras dari pengembangan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Terima kasih Pak Taufik Saleh atas masukannya. Jadi secara potensi Priangan Timur punya kesempatan untuk bisa memenuhi produk pendukung industri dari hasil pertanian. Harapannya bisa memperkecil impor bahan baku yang mungkin selama ini sering didatangkan dari luar negeri. Selain itu, coba kamu untuk berpariwisata di Priangan Timur. Karena keindahan alam yang sangat luar biasa, pemandangan yang luar biasa, bisa kamu dapatkan di sini. Gak ada salahnya kan, kamu mengurangi perjalanan ke luar negeri, tapi kamu memperbanyak perjalanan di dalam negeri. Yang pasti dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Sebenarnya implementasi rekomendasi udah mulai kita lakukan sejak bulan April kayaknya Sobat Rupiah ya, dengan pelaksanaan pagelaran kreasi Priangan Timur yang kita kasih tema batik dan wisata Priangan Timur. Kita mengajak 5 kota kabupaten di wilayah kerja kita, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Kita bersatu bersama-sama memajukan UMKM yang merupakan salah satu bagian dari industri pengolahan, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan juga kerajinan, serta dikombinasikan dengan potensi wisata di Priangan Timur. Jadi ini sebenarnya udah implementasi ya. Kamu bisa coba untuk kunjungi website Pagelaran Kreasi Priangan Timur di www.pagelaran-kreasi-priangantimur.com. Kau akan mendapatkan banyak referensi untuk UMKM, industri pengolahan kecil di wilayah kita, dan juga bisa jadi referensi untuk kamu jalan-jalan di Priangan Timur. Ayo kita bantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan bangga buatan Indonesia, belanja produk lokal, dan tentunya berwisata di Indonesia aja, agar kita juga berkontribusi dalam pengelolaan cadangan devisa negara kita. Nggak kerasa, udah sekitar 15 menit kita nggak bincang di sini dengan tema pemuja rahasia di masa pandemi dan nanti. Tentunya, ayo kita menjadi pemuja rahasia yang baik ketika pandemi dan juga setelah pandemi nanti ya. Oke, seperti biasa di akhir podcast akan ada challenge yang bisa kamu ikuti untuk mendapatkan souvenir digital menarik dari kita. Di sini nggak ada jawaban benar ataupun salah. Kamu bisa share ataupun komen pengalamannya kamu menjadi pemuja rahasia, menahan belanja produk-produk yang dari luar atau menahan konsumsi ke tempat-tempat yang punya royalti ke luar negeri. Dan lebih memilih untuk memperjuangkan produk lokal atau juga berwisata di dalam negeri, tentunya dengan pengalaman kamu menggunakan transaksi non-tunai. Komen kamu akan kita pantau 1-2 hari dari acara podcast ini. Kau bisa tuliskan jawabannya di kolom komen postingan podcast Ngabibita kali ini di akun Instagram @bank_Indonesia_Tasikmalaya. Jangan lupa follow akunnya, love postingan kita, supaya kamu beruntung mendapatkan souvenir digital dan mendapatkan informasi lainnya dari Bank Indonesia. Terakhir, saya Julius Aprilian dari unit Data Statistik dan Kehumasan Bank Indonesia Tasikmalaya mengucapkan hatur nuhun termasuk untuk semua unit yang berkontribusi untuk pelaksanaan dan juga penyusunan materi podcast kali ini. Unit pelaksanaan pengembangan UMKM dan keuangan inklusif, tim data statistik dan tentunya kehumasan Bank Indonesia Tasikmalaya, dan juga tim dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, serta lembaga dan instansi lainnya seperti DPMPST Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, dan Biro Ekonomi Setda Provinsi Jawa Barat. Tentunya juga pemerintah kota dan kabupaten di wilayah kerja Bank Indonesia Tasikmalaya. Dan mohon maaf untuk penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wassalamualaikum. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngabibita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah, balik lagi ke podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Tetap ngebahas tentang ekonomi, tapi dekat banget dengan kehidupan nyata kamu sehari-hari. Dengan cara yang ringan banget, supaya kita mudah untuk memahami kaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi kita secara nyata. Khususnya di podcast seri kelima kali ini, tema besarnya bagaimana kalau sumber daya di Indonesia semuanya, termasuk uang, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia, dikelola seluruhnya oleh kita sendiri untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Pasti berat ya. Coba kita obrolin sekarang di sesi kedua, yaitu dalam rangka mengelola sumber daya uang di masyarakat secara syariah. Pastinya kerasa banget untuk Sobat Rupiah. Sesi 2 ini juga dalam rangka ekonomi syariah in action atau action yang juga paling banget kamu harapin, yaitu temanya agar rupiah menjadi berkah. Dan dengan kita saat ini sudah bergabung pembicara yang spesial banget, dikenal banget sama kamu, A.A. Deda, Ustadz Abdurrahman Yuri. Assalamualaikum Adeda. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi nyambung kita wabarakatuh. ternyata. Kang Jojo, saya Mohon. disebut spesial siga martabak we. Martabak anu spesialnya Ustadz. Aduh. Mohon Ustadz. Jadi ini karena materinya oke spesial Ustadz. Jadi ini judulnya teh podcastnya untuk kali ini seri kelima, agar rupiah menjadi Agar gitu Adeda. rupiah Rupiah menjadi jadi berkah. berkah. Masya Mohon. Allah. Mantap, cerdas nu yang membuat judul ya. Alah. Siga ieu nya banyak. Siga pantun. Iya, Ustadz, mungkin kita sering mungkin dalam beberapa bulan ini ya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Ustadz, kita di Indonesia juga mungkin sudah disampaikan juga kebijakan-kebijakan mengenai wakaf uang ya. Nah, itu juga adalah wakaf mungkin tidak lepas juga terkait dengan ZIS ya, zakat, infak, dan sodakoh seperti itu Ustadz. Mungkin bisa berbicara dulu secara garis besarnya terkait ZISWAP ini, Adeda Punten. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sedang menyimak, dek di mobil, yang di kamar, yang di warung, dek di dapur, qadarullah, kita niatkan dulu karena Allah, karena ini menu spesial yang berkaitan dengan Ngabibita, dengan Bank Indonesia Tasikmalaya. Qadarullah yang kita kupas berkaitan dengan agar rupiah menjadi berkah. Memang Kang Jojo, bahasa Indonesia teh Kang Kus, Kang Randy, Kang Daryana. Jadi bahasa Indonesia teh qadarullah, ada obat, ada taubat. Kang Jojo kalau sakit makan obat mesti nama tobat heula. Oh iya, bener Ustaz. Baru makan obat. Ieu mah makan obat, poho kanu taubat. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, yang kedua ada Quran, ada Koran, bacaan. Ada masalah, ada Masya Allah. Ada rupiah, ada ruhiyah. Kang Kus, stres kalau nggak punya rupiah. Teman-teman, Bapak Ibu yang baik, termasuk zakat infak sedekah dengan teknologi sekarang teh syariatnya lewat pandemi, ya. Jadi kita teh lewat Zoom, terus teknologi pembayaran juga sekarang juga di Darut Tauhid menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pakai kris ya. Jadi akhirnya teh sedekah teh dengan mudah. Tadi pagi ngasih training service excellent. Sebelum training teh Kang Jojo ada dulu sedekah dulu pakai kris, geleser eta teh. Oh nya. Langsung. Dan sedekah mau penolak bala dan pengundang rezeki. Saat yang sama di Darut Tauhid ini sekilas. Jadi dulu nama sekarang ada seperti gini teh sudah kurang lebih 31 tahun Allah takdirkan. Dan sekarang baru dirubah lagi supaya lebih fokus. Ada 3 yayasan di Darut Tauhid. Yayasan existing yang sudah ada ngurus wakaf spesial. Ada yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin spesial ngurus ya Kang Daryana, ngurus pendidikan, dan juga ada DT Peduli yang sekarang di Tasik oleh Kang Lutfi. Nah, saat yang sama qadarullah ya Pak Fahrudin ikut serta. Pak Haji Fahrudin yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi wakaf di Darut Tauhid. Silakan Kang Fahrudin, Ustaz. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Adeda, Pak Kusnadi, Kang Randy, Kang Jojo, dan teman-teman semuanya yang hadir dan yang menyimak dimanapun berada. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaannya tentang jiswafan gitu ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi istilah yang paling populer, yang paling banyak adalah menggunakan istilahnya sedekah. Ya. Nah, sedekah itu ada dua, ada sedekah bil hal, ada sedekah bil mal. Ada sedekah dengan perbuatan gitu, Beri makanya golosar jangan uang, nah eta sayang-sayang. double Iya, betul. Tapi syaratnya begini, harus ada ininya, lawannya. Kalau tidak ada lawannya, justru itu bermasalah. Nah. Itu. Jadi kalau senyum ada lawannya itu jadi ibadah, tapi kalau senyum tidak ada lawannya jadi masalah, nanti dibawa ke Bandung di rumah sakit jiwa. Seserian sorangan. Iya gitu. Jadi itu sedekah. Tabas, Rasulullah menyampaikan tabas sumuliwa ciahika sodakotun. Senyummu terhadap saudara adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan, sedekah. Ada nenek-nenek mau nyebrang, ya kemudian diseberangkan. Itu sedekah, tapi ditanya syaratnya dulu. Kang Jojo ditanya dulu nek nyebrang henteu. Kayak nyebrang. Nenek-nenek pinggir jalan Kang Jojo seberangkeun we. Karena baru selesai nyebrang, diseberangkan lagi kan gitu. Ya itu sedekah bilhal dengan perbuatan. Ada sedekah yang namanya sedekah bilmal, sedekah dengan harta. Nah, sedekah dengan harta itu ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang termasuk sedekah wajib apa? Nafaqatu zauj li zaujiha. Pemberian nafkah seorang suami kepada istri itu namanya sedekah wajib. Kemudian apalagi nadar. Kalau saya hafal juz 30, apalagi 30 juz, nah, maka saya akan sedekah 1 juta ke Masjid Baitur Rahman atau Masjid Darut Tauhid. Hafal juz 30 ataupun 30 juz, maka wajib, yang tadinya sunnah menjadi wajib. Dan yang ketiga adalah zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Jadi tidak orang yang bayar zakat banyak itu orang yang berprestasi, bukan, karena kewajiban seperti orang yang makan. Orang yang makan itu bukan orang yang berprestasi kan begitu. Jadi itu wajib, kebutuhan. Nah, kalau orang banyak melaksanakan amalan sunnah setelah wajib, itulah orang yang hebat. Sedekah sunnahnya banyak, itu orang yang hebat. Pasti dia telah melaksanakan ibadah yang wajibnya, yaitu zakat. Nah, itu yang wajib. Kemudian sedekah yang sunnah apa tuh? Infak. Ya, makanya kalau di masjid ini, kotak di masjid jangan ditulis kotak sedekah. Nanti orang ketika hari Jumat, ketika kotak lewat hanya senyum saja. Kenapa? Kata Ustadz Fahrudin kemarin, senyumnya adalah sedekah, hanya kan. Jadi, kotak lewat senyum. Itu Kang Randy torojol sekenceleng serengeh gitu. Jadi tabassum li wajhika shadaqatun, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Nah, kembali lagi tadi sedekah yang sunnah, infak, hadiah, hibah, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Nah, wakaf ini merupakan salah satu ibadah istimewa. Di zaman Rasulullah, wakaf ini ibadah yang dinanti-nantikan dan diperlombakan. Rasul di dalam Al-Quran menyampaikan, Allah menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, karena kunci orang keimanan seseorang adalah ketika dia mau memberikan sesuatu apa yang paling disukainya. Yang paling disukainya ya adalah harta, uang kan begitu. Nah, ketika dia mau menyisihkan uangnya, itu termasuk orang yang hebat. Sehingga Rasul menggunakan istilah wakaf itu bukan dengan kata-kata wakaf, tapi sodakotin jariyatin idza matabnu adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi istilah sodak ataupun istilah wakaf itu menggunakan sodakoh jariyah, sodakoh yang nilai pahalanya mengalir sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, kan gitu. Jadi kalau misalkan sedekah dari senyuman itu juga harus ada lawannya, apalagi sedekah kalau misalkan dalam bentuk uang juga harus ada lawannya, yang jelas juga tentunya ya Ustadz ya. Betul, insya Allah.
Jadi ini juga nih Ustadz, kan sekarang udah mulai zaman milenial. Nah, bagaimana nih Ustadz untuk siswa di masa milenial seperti ini Ustadz, untuk pengelolaannya termasuk juga mungkin media penyampaiannya seperti itu? Ya, saya dulu Ustad, ya biar kebagian. Soalnya nanti ngebrusut Ustad kan saya ngerema. Jadi gini, Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sedang menyimak. Jadi semua teh aya ilmuna. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmuna. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Makanya di BI membuat ngabibita itu supaya merubah persepsi. Persepsi teh kieu Kang Kusnadi. Keun we saya cenah aya mangga tetangga, rumah tetangga gede manggana. Atuh kumaha biar saya tanggung jawab naik tak kaluhur tarekel. Pas naik kaluhur, pas ngomong ngambil mangga yang paling gede, yang punya rumah keluar. Siapa tuh? Saya Pak, sedang ngapain kamu di atas pohon mangga saya? Sedang ngambil layangan. Buat apa layangan? Buat ngerujak. Nah, eta teh jadi persepsinya masih karena persepsinya masih ngerujak. Nah, berkaitan dengan uang juga gitu. Kang Randy, Dariana, jadi uang teh ada 5 tahapan. Pertama, tidak paham tentang uang. Anak kecil, yang pikun, yang tulalit, yang tadi teh yang seri yang tidak ada pasangannya. Halo. Halo. Nuka 2, paham tentang uang, ngerti 2.000, 20.000. Eta teh sok patuker 2.000 jeung 20.000 teh. Warnana hampir sama. Nuka 3, mencari uang, Kang Kus. Jadi sehari-hari teh sibuk nyari uang. Banyak di Bandung mah yang minta-minta teh sehari teh dapat 300.000 sampai 500.000. Padahal rumahnya teh gede tapi puluhan tahun dia minta-minta terus karena sibuknya mencari uang. Padahal anaknya ada di Pertamina di ITB. Ya minta-minta juga maksudnya gitu. Sugante sekolah. Itu ini buka cabang kantor kas didinya. Halo. Ya, yang keempat menikmati uang. Wah, saya yang kerja tuh kenapa harus sibuk membagikan kabatur? Nah, yang kelima, ini yang kita harapkan dengan acara Ngabibita teh, berkontribusi kebaikan dengan uang. Nah, inilah uang yang jadi jalan pahala. Nah, kita teh ke arah sana. Jadi saya nganjurkan dalam bisnis-bisnis juga termasuk dengan BI juga untuk kan ada wirausaha ya, pembinaan wirausaha untuk target bisnisnya bukan omset tapi zakat wakafnya yang dinaikkan karena kontribusi ini. Nah, gitulah. Silakan Tad. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa nih? Nah, jadi masalah itu. Ya, jadi karena dengan kemajuan teknologi saat naik, sekarang ini naik layangan tadi sih kan nama masih kebayang ngarujak. Pokoknya yang tadi lah pertanyaannya ya. Ya, baik. Kalau berbicara tentang ZIS itu berarti nanti ada konsep yang namanya pemberdayaan melalui dana yang dihimpun oleh lembaga-lembaga zakat. Kalau di Darut Tauhid ada di Titip Peduli, di sana ada ZIS yang memang di sana ada program pemberdayaan masyarakat. Tapi juga sebenarnya ada program yang memang juga targetnya adalah bagaimana program ini untuk membantu masyarakat itu bisa lebih berdaya dan lebih produktif lagi. Melalui apa? Ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Kang Jojo pernah dengar belum? Jadi kalau wakaf uang itu yang diwakafkan itu uangnya, berarti uang itu tidak boleh berkurang nilainya. Kalau wakaf uang misalkan 100 juta, maka 100 juta itu tidak boleh berkurang. Nah, bagaimana agar uang tersebut bisa membawa manfaat untuk umat, maka diproduktifkan. Maka wakaf uang biasanya disebut dengan istilah wakaf produktif. Hasil wakaf produktif tersebutlah kemudian dipakai untuk memberikan beasiswa, untuk misalkan untuk membangun sarana-sarana umum dan lain sebagainya, dan sekarang diakomodir oleh pemerintah. Jadi di dalam BWI, Badan Wakaf Indonesia, salah satu poin undang-undangnya adalah
mengatur bagaimana caranya wakaf uang. Ini luar biasa, sudah didukung oleh pemerintah. Jadi ini bagi masyarakat, Bapak Ibu yang menyimak acara ini, oh saya ingin uang saya produktif diwakafkan, bisa wakafnya berupa wakaf uang. Ada juga yang diwakafkan itu hasilnya, misalkan saya punya uang 1 miliar nih, saya titipkan ke DT Peduli untuk dioptimalisasikan. Nanti hasilnya saya wakafkan. Hasilnya misalkan dari 1 miliar tersebut 1 bulan hasilnya misalkan 10 juta misalkan saja. Yang 10 juta itulah yang diwakafkan. Bisa nggak? Bisa juga. Itu melalui berupa uang. Jadi wakafnya namanya wakaf uang ataupun wakaf produktif. Yang kedua adalah wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang langsung dibangun untuk fasilitas yang produktif. Wakaf tersebut misalkan dipakai untuk membangun perusahaan, tempat-tempat pelatihan, dipakai untuk membangun masjid, musola, madrasah, memberikan beasiswa dan lain sebagainya, itu wakaf melalui uang. Jadi kalau sebelumnya di negara kita hanya ada satu, yaitu wakaf melalui uang saja. Tapi sekarang dikembangkan wakaf uang. Kenapa? Harapannya ini bisa membantu pemerintah mempercepat ekonominya dari dua sisi. Kan orang dulu ketika mau wakaf uang itu kan nggak ada landasan aturannya, kan nggak jadi, akhirnya kan wakafnya wakaf melalui uang. Tapi sekarang ada dua cara, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah, saudara-saudara kita yang ekonominya terbatas bisa terbantu. Syariatnya adalah melalui wakaf uang dan wakaf melalui uang. Itu Kang Jojo. Kan saya banyak anjurkan juga untuk bersikap hemat satu sisi. Sisi lain belanja yang seperlunya karena kondisi pandemi. Kang Jojo, mana yang lebih hemat? Makan dengan ayam atau makan bersama ayam? Asa lebih hebat bersama ayam. Nah, tapi ingin lebih hemat makan makanan Sehat. Makanan ayam eta yang lebih hemat lagi. Aduh, Silakan lanjutkan lagi. Iya, Ustadz. Jadi kalau untuk yang tadi belum menyentuh ini, Ustadz. Untuk kemudahan di zaman milenial sendiri, untuk Jiswap ini gimana, Ustadz? Ya, tadi di awal sudah disampaikan oleh Adeda bahwa teknologi ini harusnya membuat kita mudah untuk beribadah, untuk beramal soleh. Salah satunya di kita itu sudah menjadi rutinitas setiap aktivitas kegiatan kita selalu dengan sedekah melalui QRIS. Nah, ini kan mempermudah. Ketika kita belanja, sekalian sedekah di situ juga bisa, kan begitu. Jadi mudah sekali kita untuk bersedekah. Masalahnya mau ataupun tidak, kan begitu. Kita sudah diberikan kemudahan. Teknologi itu kan karunia dari Allah. Ada yang bertanya gini, Ustaz, kan kalau kita bersedekah, membayar zakat, berwakaf, itu kan ada akadnya. Bagaimana dengan akadnya? Kan kita tidak pada saat masukkan ATM langsung, ATM, saya nih sedekah karena Allah, kan nggak begitu kan itu. Kan cek kudu aya pasanganna. Ada pasanganna. Kumaha eta? Ya, jadi di Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu menetapkan memang kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, bahkan Imam Madhab, Imam Syafi'i termasuk mensyaratkan ada yang namanya ijab dan qabul. Jadi kan ada berpasangan, ada ijab, ada qabul, ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Qabul kan yang menerima, ijab yang menyerahkan, harus ada dua-duanya. Bagaimana dengan sekarang dengan perkembangan teknologi yang dua-duanya itu tidak ketemu antara DT Peduli, orang-orang DT Peduli, timnya Kang Lutfi dengan yang mentransfer itu kan tidak ketemu, bagaimana caranya? Nah, maka dibuat aturan, para ulama beristihad, ya, beristihad dengan berbagai landasan hukum dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sisi kemanfaatannya, maka disepakati bahwa ketika seseorang mentransfer saat itu secara tidak langsung dia sedang mengakadkan ijab. Nah, ketika DT Peduli ataupun kita mengambil uang tersebut, itu diakadkan sebagai qabul. Jadi ijabnya ketika kita mentransfer, qabulnya adalah tatkala kita mengambil dana tersebut yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Ini sudah ada dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada DPS juga menyampaikan hasil fatwa tersebut gitu. Itu Kang Jojo di Darut Tauhid setiap aktivitasnya keluar QRIS ini. Di masjid ada waktu sholat, jam mundur, ada QRIS-nya. Agim di YouTube ada QRIS-nya. Terus dimudahkan segala urusannya kepada ini, teknologi ini sangat ngebantu.
Adeda punten, ini teh Siap. kalau boleh saya bertanya, kan di backgroundnya Adeda tuh ada wakaf terpadu. Wah, ini teh gambar di mana ini? Imam, jadi Darut Tauhid teh Kodarullah, Oh, Kang Jojo, Kang Daryana, Kang Kusnadi, dan yang lain-lainnya juga, Kang Randy. Jadi awal mulanya kenapa Darut Tauhid seperti gini, syariatnya tahun 86 dulu ngebentuk KMIW, Kelompok Mahasiswa Islam Wira Swasta. Wira Suhatman mah Aki pun Aki. oh non. Aduh, Aduh, jadi Pak Juli jeung Akinya Wira Suhatma. non. Oh, non. Terus karena adik teh sakit, lumpuh, jadi kita teh usaha di rumah segala macam. Agim sih yang punya gagasan banyak. Dan saya mah dulu bagian Agim bagian mancing ikan, saya bagian ngelola ikan gitu, Kang Kus. Wah, luar Jadi biasa. sampai sekarang, kemudian karena pengajian makin banyak, melihat orang sama dengan melihat peluang, sama dengan melihat uang. Nah gitu ceritanya. Ini mah rahasia orang-orang wenya. Dayakan kan disiarkan. Jadi rahasia deui. Jadi melihat orang, melihat peluang, melihat uang di sana. Terus pindah Agim karena saya nikah, Agim pindah ke Geger Kalong, jaraknya kurang lebih sekitar 700 meteran 1 kilo lah. Agim ngontrak di sana tahun 90, menggagas membuat masjid tahun 93. Nah dari sanalah mulai wakaf teh. Jadi semuanya konsentrasi kepada pemakmuran wakaf. Nah, termasuk wakaf terpadu teh karena segala macam ada aktivitas, mulai dakwah, masjid, sosial, pendidikan, termasuk usaha, ada cottage penginapan segala macam, ada toko-toko dipakai untuk bagaimana wakaf produktif. Karena supaya uangnya muter terus dirinya, mudah-mudahan banyak nuka cepretan dengan muternya uang teh gitu, termasuk tetangga masyarakat segala macam. Nah makanya wakaf terpadu Qadarullah sampai cabang nanti ada berapa cabang Tad sekarang tuh Tad? Ada jadi Kangkus kalau mau ke Australia kantun kontak ke Abi, kontak ke wungkul. Kontak unggul. Ya, nah Kayak gitulah. diberian tiketnya. Jadi tiketnya masing-masing. Oh, masing-masing. Sugante di kontak gua nyanda ke tiket. Jadi wakaf terpadu teh semua aktivitas. Jadi miniatur kehidupan teh jadi memakmurkan tanah wakaf. Nah gitu tah. Kepada mungkin ada ajakannya gitu kan ya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat nih. Iya, jadi gini teman-teman. Kenapa Allah kasih dua tangan? Yang satu nerima, yang satu memberi. Jadi jangan sampai si uang teh harus muter. Ya, makanya ada terima kasih Kang Randy. Terima kasih. Jadi supaya muter. Kalau muter mah ya berkah. Nah, kenapa hikmah tawaf supaya dinamis kita teh. Dinamis. Nah sekarang mah tiap belanja diniatkan sedekah. Termasuk ke tukang tambal ban teh di Tasik tong ditawar atuh. Waduh ditawar. Yang tawar Kang Jojo kalau ban bitu kumaha doana ya Allah segera pertemukan dengan tukang tambal ban terus ketemu tambal ban sahanu bersyukur saya Ustaz. ya duanana jeung tambal ban oge. Ya Kang Jojo teh alhamdulillah ya tambal ban cek tukang tambal ban alhamdulillah aya nu bitu ari doana sehari-hari tambal ban kumaha Kang Kus? Mugi loba anu bitu. Ya Allah bukakan pintu rezeki gitu kasep mahnya cingirian gitu. Kebayang doana penggali kubur kumaha. Subhanallah. Iya benar. Nah gitu, jadi didorong ya. Ada perputaran uang di sana. Nah ini sering disampaikan Ustadz, tukang cendol gara-gara tukang cendol bisa banyak memberdayakan orang. Tukang kalapa na, gula na, tarigu na, gelas na. Ayo cendol pakai es tuh, Kang Jojo. Pakai. Ente, cendol mah pakai C. Cendol. Astagfirullahaladzim. Kudu belajar bahasa deui abi euy. Nah gitu, jadi
berwirausaha ge bukan keuntungan kita saja yang diprioritaskan, bahkan keuntungan orang lain. Saran Algi mah untungkan orang sebanyak-banyaknya. Saat yang sama otomatis uang berputar dan ada berkah di sana. Masya Allah, gitu tah teman-teman, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan kita kembali lagi, berarti tadi untuk terkait wakaf, jadi insya Allah baik yang berwakaf maupun yang menerima wakaf ataupun tadi yang memanfaatkan wakaf, memakmurkan wakaf itu tadi juga akan menerima semua manfaatnya. Seperti itu ya Ustadz ya Ayah. Insya Allah. Jangan ragu ketika kita ingin berwakaf gitu ya. Terus juga wakafnya kalaupun juga secara online, mungkin tadi berhadapannya dengan ATM, jangan seri-seri di depan ATM. Tapi kalau mau coba silahkan saja, jangan ragu. Berarti tinggal ini ya, karena udah ada ketentuan-ketentuan yang mendasari untuk wakaf, zakat, infak dan juga wakaf melalui online tadi ya, atau secara virtual tadi. Alhamdulillah berarti semakin mudah. Mohon. Ini jadi hatur nuhun pada Adeda, kepada Ustadz Fahrudin juga sudah hadir ini di Ngabibita. Mohon. Jadi udah ngabibita Pak saya jadi untuk berwakaf ini teh. Eta mah atuh. Bahkan gini Kang Jojo, jadi apapun yang Allah perintahkan kita dahulukan. Zakat, infak, wakaf, sedekah teh diprioritaskan termasuk umroh haji. Angkat tangan yang berniat umroh, Cung yang berniat umroh. Bagus Kang Reni, dan niat mah teu mayar. Nu mayar mah daftar tapi niat dulu minimal. Jadi apapun ikhtiar kita adalah ikhtiar mendatangkan pertolongan Allah. Eta yang sering Agim sampaikan. Ditulungan ku Allah mah pekerjaan sangat rumit, dia jadi ringan. Tanpa dengan pertolongan Allah, pekerjaan yang ringan jadi sangat sulit karena Allah yang Maha Kuasa. Nah, salah satu lakukannya adalah dengan zakat, infak, wakaf, sedekah teh eta. Apapun ketatan Allah mendatangkan pertolongan Allah. Naon alat ukur sukses kurang, ujung-ujungnya 2 makin hari makin taat ke Allah dan makin hari makin manfaat. Eta lain mantap. Manfaat, taat dan manfaat. Eta kuncinya sumber datangnya pertolongan Allah. Termasuk dengan wakaf. Waduh, itu luar biasa manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tas dugi materina Adeda Ustadz Fahrudin. Jadi Alhamdulillah. Insya Allah lah. Tos dugi materina luar biasa. Insya Allah rupiah menjadi berkah kalau caranya namanya. Alhamdulillah lah. Ya, ada pun hatur nuhun pisan atas materina bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi semakin ngabibita. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan program nu berkah datangnya pertolongan Allah. Hatur nuhun sadayana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada sapaan mungkin dari Pak Darjana punten. Hatur nuhun pisan, saya etana konten sareng hiburanna. Mudah-mudahan Kang Jojo tadi yang juga diantarkan kita bisa tindak lanjuti mungkin beberapa hal Papayun ya. Insya Allah nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Nuhun bisa. Selamat bertugas, mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin, insyaallah. Oke Sobat Rupiah, udah sekitar 15 menitan lebih kita bincang ya tentang agar rupiah menjadi berkah. Nah ini semoga lah bisa menjadi penyemangat buat kamu untuk melakukan aktivitas zakat, infak, wakaf, sedekah dan segala macam dalam rangka pemulihan ekonomi, membantu pemerintah, membantu sesama dalam rangka memulihkan ekonomi di sekitaran kita secara nasional dan juga tentunya berkah untuk kita semua ya. Nah, seperti biasa teman-teman dari Sobat Ngabibita, kalau di akhir podcast pasti akan ada challenge yang bisa membuat kamu mendapatkan souvenir digital menarik dari kita tentunya ya. Nah, di sini yang pastinya tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Nah, sekarang kau bisa menceritakan mungkin hal-hal yang terkait zakat, infak, sedekah dan juga wakaf yang pernah kamu lakuin, entahkah itu
secara langsung di lokasi lembaga penyelenggara wakaf, atau gitu kan ya, hal-hal yang biasa kamu lakukan terkait zakat, infak, sedekah dan juga wakaf melalui digital ya. Yang pasti transaksinya harus menggunakan non tunai. Oke? Nah, gitu mungkin bisa kamu juga ceritakan pengalaman menarik kamu itu di komen Instagram buat podcast kita kali ini ya. Podcast Ngabibita agar rupiah menjadi berkah di akun Instagram @Bank Indonesia Tasikmalaya ya. Semoga kamu beruntung untuk mendapatkan souvenir digital dari Ngabibita. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram, YouTube Bank Indonesia supaya kamu bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dan juga kesempatan untuk mendapatkan souvenir menarik lainnya dari Bank Indonesia. Ya, terakhir dari kita, dari Ngabibita, Bank Indonesia Tasikmalaya, hatur nuhun. Dan mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan buat Sobat Rupiah semua ya. Salam Ngabibita, Ngabincang, Bank Indonesia Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kamu sudah mendengarkan podcast Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Sampai jumpa di series berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya dan ikuti challenge-nya. Semoga kamu beruntung mendapatkan souvenir dari Ngabibita. Salam Ngabibita, Ngabincang Bank Indonesia Tasikmalaya. Wilujeng Sadayana.